selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau. Happy birthday, happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Shalom adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Kakak mau denger. Kakak denger nggak? Dengar. Nggak denger. Nggak denger. Coba ya kakak tanya lagi. Adik-adik yang ada di rumah gimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya. Kakak-kakak di sini kabarnya Luar gimana? biasa. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, adik-adik seperti biasa ya, kalau hari Minggu jam 8 pagi waktunya kita mau ibadah sekolah minggu. Nah, hari ini ibadahnya adik-adik akan ditemani bersama dengan Kak Grace, lalu ada Kak Santi. dan juga Kak Stefani. Wah, seneng ya kita rame-rame ibadah walaupun kita terpisah dengan jarak ya adik-adik. Nah, adik-adik tapi sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu yuk, dipimpin oleh Kak Stefani. Ya adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang Kau sediakan hari ini. Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tuhan, sertai ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus itu pernah datang loh 2000 tahun yang lalu. Bener ya kakak-kakak di sini? Nah, Tuhan Yesus itu pernah datang 2000 tahun yang lalu dan akan datang lagi. Tapi kira-kira adik-adik tahu nggak kapan Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia? Ada yang tahu kapan? Wah, kayaknya sepi ya kak ya. Iya. Oh, kakak-kakak di sini tahu nggak? Ya, Kapan? nggak tahu. Nggak tahu. Kak Grace juga nggak tahu loh kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, karena kita nggak tahu ya kapan Tuhan Yesus datang, makanya kita harus berjaga-jaga selalu. Nah, adik-adik dengan bangkit berdiri kita mau pujikan lagu Yesus Mau Datang. Yesus mau datang lagi, siap sedia berjaga selalu. Yesus mau datang mengangkat kita, bertemu di langit biru. Haleluya, haleluya.
adik-adik tadi udah tahu ya kalau Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia. Jadi selain kita harus berjaga-jaga selalu, kita juga harus tetap apa kakak-kakak? Setia. Setia. Dengan tetap bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu Setia Setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau memberikan persembahan terlebih dahulu. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan. Jadi adik-adik boleh panggil mama, papa, kakak, tante, om, atau siapapun yang bisa bantu adik-adik untuk kirim persembahan ke sebelah sini. Nah, buat adik-adik ya yang belum bisa memberikan persembahan sekarang, tenang aja. Adik-adik boleh titipkan uang persembahannya kepada mama, papa, atau kakak-kakak kalian yang akan datang ke gereja. Oke adik-adik, sambil kita mau memberikan persembahan, kita mau angkat pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, Jangan apa? janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, sekarang sudah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis ya. Siapkan hati kalian dan siapkan diri kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita mau menyiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Telah kulihat
tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan membawa persembahan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah membawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya kami yang masih kecil ini terus Tuhan ajarkan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena yang terbaik sudah kami terima terlebih dahulu Bapa, melalui usaha pekerjaan Papa Mama. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati usaha pekerjaan Mama kami, setiap orang tua kami. Dan biarlah Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa berbicara kepada kami melalui kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami menyiapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ngantuk hari ini adik-adik, nggak tahu kenapa ya. Habis sekolah online, rasanya pengen tidur. Waktu mau tidur dipanggil mama. Sini kamu, bantuin dulu. Mama, ya udah bantuin. Suruh pergi beli gula di toko sebelah, beli makanan di warung sebelah. Pulang-pulang masih suruh potong bawang, suruh potong ini, potong itu, gitu ya. Sampai rumah, setelah selesai semuanya, sudah selesai bantu papa mama, mau tidur lagi kan. Waktu mau tidur, mama tiba-tiba ingetin begini, jangan tidur, habis ini ada les matematika. Ya elah mama, aku mau tidur mah, gak bisa tidur ini, aku lagi ngantuk banget gitu ya. Tapi mau gak mau akhirnya harus les. Waktu les, kita dengerin semuanya gitu ya. Waktu itu guru matematikanya bosenin, jadi akhirnya ngantuk, ya tidur gitu ya di guru les. Sampai missnya sampai bilang begini, jangan tidur, ini lagi pelajaran, lagi les. Iya miss, ngantuk miss, mau tidur bawaannya. Nah adik-adik, ini adalah satu contoh di mana kalau orang lagi ngantuk pasti bawaannya pengen tidur, ya kan? Nah di Alkitab juga sama adik-adik. Ada beberapa orang yang udah ngantuk gitu ya, gak tahan akhirnya mereka tidur. Nah setelah bangun tidur, apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama ya. Di dalam Matius 25 ayat 1-13. Kita buka Alkitabnya, kita saksikan tayangan video berikut ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu
membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah adik-adik, kita udah lihat ya ceritanya ya. Ceritanya tentang 5 gadis yang bijak dengan 5 gadis yang bodoh. Kenapa kok disebut bijak dan kenapa disebut bodoh? Karena 5 gadis yang bijak ini sebelum mereka datang ke dalam pesta pernikahan, mereka itu mikir jauh adik-adik. Mereka berpikir ke depan. Habis ini ada apa ya? Mereka bawa minyak cadangan. Jaga-jaga, siapa tahu nanti kalau lampu itu adik-adik, jadi kalau gadis-gadis ini bawa lampu. Nah kalau zaman dulu lampu itu kalau mau dinyalakan mesti pakai api dan mesti pakai minyak. Siapa tahu nanti minyaknya habis, saya bawa minyak cadangan. Tapi kalau misalnya lampu saya ini kayak minyaknya bocor, nah saya bawa minyak cadangan juga. Siapa tahu ini bisa kepake. Gak kepake juga gak apa-apa, tapi kalau kepake bagus banget. Nah itu yang dilakukan sama gadis yang bijak sana. Tapi ada yang gadis yang bodoh-bodoh, dimana mereka itu gadis-gadis ini udahlah mau bawa ini udah gak usah, bawa aja gitu ya. Dan satu kali sampai di tempat pesta mereka nunggu mempelai prianya. Kok gak datang-datang ya? Ditunggu 1 jam, tunggu 2 jam, tunggu 3 jam. Wah ini kacau ini, lama banget ya, gak datang-datang. Akhirnya gadis-gadis ini pada ngantuk. Sampai akhirnya mereka tidur. Mereka bangun-bangun, rupanya waktu mereka di dalam tidur, tiba-tiba ada orang dari jauh bilang, "Mempelai pria datang, mempelai pria datang." Waduh, si gadis-gadis ini langsung bangun. Mereka rapiin rambutnya, benahin baju-bajunya mereka. Begitu mereka lihat lampunya, walah cilaka nih. Lampunya udah redup. Waduh gimana nih ya? Nah, gadis yang bijaksana mereka bawa minyak cadangan. Sementara gadis yang bodoh gak bawa. Akhirnya mereka minta. Gadis yang bijaksana minta dong minyakmu. Gak cukup lagi, aku bawanya cuma segini juga. Sana pergi ke toko sebelah. Waktu si gadis-gadis bodoh ini bawa lampunya, beli minyak di toko sebelah, mempelai pria sudah kadung datang. Dan gadis yang bijaksana bersama dengan pria itu sudah masuk di dalam gedung pesta. Dikuncilah gedung pesta sehingga akhirnya gadis-gadis yang bodoh ini telat datang. Nggak bisa ikut pesta bersama-sama dengan mempelai pria. Nah begitu ceritanya adik-adik. Tapi mungkin ada pertanyaan begini ya, Kak, itu salah gadis yang bodoh itu salahnya bukan hanya sekedar
mereka nggak nyiapin aja. Andai saja ya Kak, gadis-gadis yang bodoh itu nggak ketiduran. Nah, mereka pasti tahu ya minyaknya kapan redupnya. Nah, kalau minyaknya udah redup kan mereka bisa beli ke toko sebelah dulu kan. Nah, begitu balik mereka udah sama-sama dengan gadis yang bijaksana bisa nganter mempelai pria itu. Kan bisa begitu juga ya adik-adik ya. Benar juga loh adik-adik. Tapi masalahnya begini adik-adik. Waktu tidur, gini adik-adik ya. Semua orang tidak bisa tahan kalau kita ngantuk. Kalau bawaannya ngantuk, pasti kepingin kita tidur. Bener nggak adik-adik ya? Semua orang kalau ngantuk, mana mungkin kalau ngantuk terus kayak Mr. Bean begitu, matanya dibuka-buka begini, nggak mungkin ya. Pasti semuanya pengen tidur. Nah, sama dengan orang yang berdosa sama tidur sama adik-adik, sama-sama natural ya. Misal begini adik-adik kepingin berdosa itu misalnya begini. Semalam saya tidak belajar, tiba-tiba pagi ini guru bilang ada ulangan. Waduh. Ya apa ini ya? Nggak tahu ini mau isi jawaban ulangannya bagaimana. Terus waktu di tengah ulangan adik-adik membayangkan, sepertinya lihat jawaban teman-temanku ini bisa ya. Saya lihat jawaban di teman sebelahku. Itu kan kepingin dosa adik-adik. Sama juga kalau misalnya begini. Misalnya nih ya, saya lagi marah, mama lagi marah banget. Aduh, saya pingin nih bales mama. Atau misalnya ada lihat teman gitu ya, teman usil gitu ya. Ini anak pingin saya pukul beneran gitu ya. Pasti ada rasa begitu. Nah, cuman adik-adik, ini yang kita bisa pelajari dari gadis yang bijaksana. Gadis yang bijaksana, mereka itu mempersiapkan segala sesuatunya supaya kalau waktunya datang, mereka bisa berjaga-jaga. Nah, sama dengan hal itu, Tuhan Yesus pingin kita baca Alkitab yang rajin adik-adik. Sehingga misalnya nih ya, kalau saya semalam lupa belajar, hari ini saya pingin nyontek. Orang yang baca Alkitab akan ingat gitu ya, pasti beda adik-adik. Orang yang sering baca Alkitab, dia pasti akan tahu, oh iya, saya nggak boleh berbuat dosa. Beda adik-adik kalau yang jarang-jarang baca Alkitab ya. Pasti kalau jarang baca Alkitab pasti begitu dia nyontek, alah ini mah dosa cuma kecil doang. Udah nyontek aja sebelah gitu ya. Atau mungkin kalau lagi sekolah online gitu ya, lagi ulangan, saya bisa tutup voice saya, di unmute, videonya ditutup. Saya bilang aja, Bu, saya pergi ke belakang dulu ke kamar mandi sebentar. Di belakang saya buka buku. Ya sama aja adik-adik ya. Nah, tapi beda adik-adik kalau kita semua sering baca Alkitab. Nah, sama halnya dengan begini adik-adik. Misalnya adik-adik, kakak bawa contoh ya. Misalnya kita ini, andai kata ini adalah sebuah botol. Botol ini adalah diri kita adik-adik. Misalnya adik-adik ya, coba lihat ya, perhatikan baik-baik ya. Kita isi kehidupan kita itu, misalnya nih ya, gak pernah belajar, main game mulu lah ya. Main game apa nih? PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Mobile Legend. Gak pernah saat teduh ya, gak pernah belajar. Waduh, nah udah begini kan. Nah begitu nanti kita kan gak tahu nih ke depan bagaimana. Sering diisi begini terus tiap hari, main game mulu, lihat video YouTube, nonton film kartun mulu. Begitu ada masalah, digoyang-goyang begini, goyang-goyang begini, goyang-goyang begini, sampai akhirnya kosong. Jadi waktu ada masalah, kita gak siap adik-adik. Nah begitulah prinsip yang Tuhan Yesus mau. Nah tapi adik-adik, di dunia ini juga ada persiapan yang lain. Misalnya begini adik-adik, kita belajar rajin, serius, supaya nanti besok kita jadi orang yang kaya, yang sukses. Tapi saya nggak membantu orang tua. Ini contoh ya adik-adik ya.
Saya misalnya adalah orang yang pingin nanti satu kali jadi orang sukses, tapi saya nggak mau bantu orang lain. Nah, ini juga nih. Nah, adik-adik, kalau masalah itu datang ya, misalnya ya, di depan nanti ada masalah yang terjadi hebat begitu ya, ada bencana alam, ada nanti saya dimarahin mama papa begitu ya, atau saya dimarahin guru, iman kita, hati kita juga rapuh. Sama-sama rapuhnya begini. Tapi adik-adik, ada di dunia ini juga kita bisa melakukan persiapan seperti ini. Saya baca firman Tuhan, saya nonton YouTube tentang firman Tuhan, saya lihat Instagram saya bukan isinya Korea-Korea aja, tapi saya nonton juga ada firman Tuhan di dalamnya. Saya sering dengerin lagu-lagu rohani. Saya belajar nanti supaya nanti satu kali Tuhan bantu, saya bisa bantu orang-orang di luar sana yang susah hidupnya. Nah, adik-adik, waktu nanti masalah itu datang, silih berganti. Ini nggak jatuh-jatuh adik-adik. Batu yang di dalam ini tidak jatuh-jatuh, tidak kosong. Artinya apa adik-adik? Waktu kita mengisi hidup kita dengan baik, nanti di depan sana, waktu ada masalah, kita nggak goyang iman kita. Iman kita terus tetap teguh bersama dengan Tuhan. Itu yang dipingin oleh Tuhan lewat dari firman kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua tetap belajar jadi anak-anak yang terus mau belajar, terus tetap bisa saat teduh, hatinya terus mau bergantung sama Tuhan, supaya nanti satu saat kalau ada masalah lagi, gini gitu, adik-adik seperti sama dengan botol yang diisi dengan batu, di dalamnya tidak akan jatuh, tetap teguh, ya. Oke, begitu saja. Mari yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau di dalam pagi hari ini kami boleh bersama-sama bergumul, kami sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengingatkan kami untuk mengisi hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan lewat belajar, saat teduh, bahkan ketika kami nonton video-video YouTube, nonton Instagram kami juga, kami rindu Tuhan supaya kami boleh mempersembahkan itu semua buat Tuhan. Tuhan yang pakai setiap kami Tuhan di dalam hari-hari ke depan besok. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan sama-sama masuk di dalam aktivitas. Buat yang kelas kecil, sama-sama nanti ikuti petunjuk dari kakak-kakak guru. Terus habis itu tolong nanti difoto, nanti dikirimkan ke kakak guru paling lambat hari Senin malam. Untuk yang kelas besar, baca Alkitabnya lagi, lalu nanti akan mengisi kuis, linknya di bawah ini. Oke? Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye. Adik-adik semua, saatnya kita akan membuat aktivitas. Hari ini kita akan membuat lentera dari kertas.
tugas ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.